Halo semuanya, maaf tadi putus recordingnya. Jadi saya ulangi sedikit dari metode cincin. Metode cincin basically sama, dia tetap V-nya adalah A dikali H. Cuman karena di sini dia ada lubangnya, ya di sini ada lubang nih. Berarti dia nggak bisa murni PR kuadrat ya kan, dia butuh ada PR kuadrat yang di luar dikurangi dengan PR kuadrat yang di dalam. Sehingga turunlah rumusnya adalah pi R2 kuadrat dikurangi dengan R1 kuadrat baru dikalikan dengan H. Gitu ya. Di sini pi R2 kuadrat dikurangi dengan pi R1 kuadrat untuk A-nya ya. Sehingga A-nya jadi pi dikalikan R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat. Itu tinggal dikali H ya kalau untuk volumenya. Kita lihat ke contohnya. Tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh X sama dengan ini akar 4 min Y kuadrat dan sumbu Y yang diputar terhadap X sama dengan min 1. Nah, jadi di sini jelas nih, dia kan punya kurva nih ya, punya kurva akar 4 min Y kuadrat, terus dibatasi juga sama sumbu Y, ya, jadi berhenti di sini. Nah, dia diputar terhadap X sama dengan min 1. Ini jelas banget bahwa kalau dia diputar, ternyata hasilnya adalah ada lubang di tengahnya. Nah, kalau ada lubang di tengahnya kayak gini, cocok banget pakai metode cincin. Gitu. Jadi nanti mungkin kalau dikasih soal tuh nggak dikasih tahu pakai metode apa. Cuman kita bisa mengira-ngira kira-kira metode apa sih yang paling tepat, apakah metode cawan atau cincin atau metode lain yang nanti akan saya jelaskan gitu ya. Kalau ada lubang kayak gini sih fix dia pakai metode cincin lebih gampang. Nah, tinggal problemnya adalah kita cari jari-jarinya kan, tadi jari-jarinya. PR kuadratnya itu kira-kira apa sih definisinya? Oke, coba kita cari ya. Coba kita cari dan kita kerjakan contoh soal yang ini. Nah, ini boleh saya coba sederhanakan. Jadi, untuk andai kata sudah diputar dan saya ambil satu delta V di dalamnya, kan kira-kira bentuknya cincin kayak gini ya. Itu cincin, anggaplah ini cincin. Dengan ini adalah delta X-nya. Ini adalah A-nya ya kan. A-nya. Ya, ini kita punya lingkaran yang luar, kita punya lingkaran yang dalam. Saya ingin sederhanakan lagi jadi A aja. Di delta A. Dimana kita akan punya satu lingkaran yang di luar, anggaplah Fx, dan satu lingkaran yang di dalam. Nah, lingkaran yang dalam ini anggap aja GY ya. GY ini kan pasti satu ya. Karena ini kan bagian bolongnya nih, jadi di sini itu adalah GY. Bagian bolongnya, makanya dia adalah 1. Karena dia dari 0 sampai min 1, ya kan, jadi pasti 1. Kemudian satu lagi, lingkaran luarnya. Untuk sebagai jari-jari lingkaran luar, anggaplah dia FY. Nah, FY ini dia adalah dari titik ujung si fungsinya, yaitu fungsi X sama dengan akar 4 min Y kuadrat, sampai ke dalam. Jadi FY ini adalah X ditambah 1, pastikan ini kan 1 nih. Dari tengah ke dalam ini kan 1, tapi ditambah lagi sama Y. Anggaplah yang ini nih dari sini ke sini kan. Ini 1 ditambah dengan, nah ini kan fungsinya. Yaitu fungsi dari akar 4 min Y kuadrat. Sehingga ketemulah di sini, karena FY X plus 1 berarti FY-nya adalah akar 4 min Y kuadrat plus 1. Oke, kita udah punya FY sama GY. Tinggal kita definisikan aja, berarti delta V kan adalah delta A dikalikan dengan H. Dikalikan dengan delta Y gitu ya. Saya ulangi. Delta V adalah fungsi A ya yang berubah-ubah itu dikalikan dengan delta Y.
Nah, fungsi A-nya itu tadi kan pi R jari-jari luar dikurangi dengan jari-jari dalam. Dalam hal ini kan jari-jari luarnya adalah yang FY ya, jari-jari dalamnya yang GY. Berarti ya udah, berarti di sini kita punya pi dikalikan dengan FY kuadrat. Jadi ingatnya jari-jari luar dikurangi jari-jari dalam aja, gitu ya. Dalam hal ini kan jari-jari luarnya FY, jari-jari dalamnya GY. Dikalikan dengan delta Y. Nah, karena tadi udah kita hitung FY sama GY-nya, berarti tinggal kita masukin FY-nya di sini akar 4 min Y kuadrat plus 1 dikuadratin dikurangi dengan GY-nya tadi 1 kuadrat. Udah, ini udah bisa jadi V ya kalau kita integralkan dengan integral tentu. Karena batasnya di sini jelas nih kalau digambar dia dari 2 sampai min 2. Berarti ya udah integralnya adalah dari min 2 sampai 2 pi dikalikan dengan akar 4 min Y kuadrat plus 1 kuadrat min 1 kuadrat DY. Nah, selesai. Ini untuk persamaan integralnya adalah sampai di sini. Sisanya tinggal diintegralkan seperti biasa ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk metode cincin. Berikutnya ada latihan. Tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X yang diputar terhadap sumbu X. Nah, ini dia diputarnya terhadap sumbu X. Nah, terhadap sumbu X, kemudian ada 2 buah kurva. Saya sertakan gambarnya untuk membantu. Ya, jadi nanti kalau ada soal sih gambar tuh sangat membantu ya untuk mengetahui jari-jari luar sama jari-jari dalamnya kira-kira yang mana. Ya, ini silakan dibayangkan kalau diputar terhadap sumbu X kira-kira akan seperti apa. Nah, tinggal di sini definisikanlah jari-jari dalam sama jari-jari luarnya kira-kira apa kurang apa nih ya. Dibayangkan aja nih kira-kira kalau dia diputar ke dalam sini berarti kira-kira kan ini akan jadi jari-jari dalam ya. Kemudian ini akan jadi jari-jari luar gitu ya, simpelnya mah. Dari sini ke sininya jari-jari luar, dari sini ke sininya jari-jari dalam. Nanti hasil akhirnya untuk latihan ini silakan dalam bentuk integral tentunya aja seperti apa. Misalnya A, B gitu ya. Anggaplah misalnya oke X kuadrat dikuadratin lagi dikurangi X kuadrat min 8X gitu ya, permisalan aja ini dx. Jadi cukup sampai sini aja nanti ngerjainnya ya, gak usah sampai hasil akhir nggak apa-apa. Yang penting saya pengen tahu dulu konsepnya kira-kira bisa dipahami oleh teman-teman atau tidak gitu ya. Nah, kita sampai di metode yang terakhir yaitu metode irisan sejajar. Jadi kalau metode irisan sejajar ini dia diiris sejajar aja sesuai dengan bentuknya gitu untuk irisan sejajar. Diiris secara tegak lurus dengan sumbu X atau dengan sumbu Y gitu ya. Jadi tadi kan kita ngomonginnya bentuknya lingkaran gitu ya, lingkaran. Nah, dalam bentuk irisan sejajar ini kita akan coba kita akan coba melihat bagaimana sih bentuk-bentuk yang lain gitu di sini. Bisa persegi irisannya, bisa segitiga, bisa apa. Nah, yang di sini contohnya adalah segitiga. Langsung ke contoh ya biar kebayang. Alas suatu benda dibatasi oleh Y sama dengan sin X. Jadi ini alasnya ya. Ini alasnya sin X dan sumbu X. Kemudian garis yang tegak lurus sumbu X hingga berpotongan dengan sin X merupakan sisi dari segitiga sama sisi. Nah, jadi garis yang tegak lurus sumbu X. Jadi garis yang di sini tegak X hingga ke sin X. Jadi garis dari sini sampai sini adalah sisi dari segitiga sama sisi. Tentukan volume benda tersebut. Oke, jadi ternyata dia udah disebutin dia adalah segitiga sama sisi. Karena dia adalah alasnya, berarti ini kan sebenarnya adalah ada sebuah volumenya gitu ya. Jadi, nah ini. Dia adalah sebuah volume, tapi ditegaskan bahwa
garisnya itu adalah sisi dari segitiga sama sisi. Jadi memang sudah ditegaskan dari awal bahwa oke, bentuknya ini bukan dia diputar terhadap sumbu X kayak gimana, tapi dia udah dalam bentuk irisan volumenya adalah bentuk segitiga sama sisi. Nah, tentukan volume benda tersebut. Berarti jelas bahwa irisannya di sini adalah irisan segitiga, ya kan? Bukan irisan lingkaran seperti yang tadi sudah kita pelajari. Nah, berarti udah kita tinggal cari dalam hal ini berarti A-nya adalah luas segitiga, ya kan? Balik lagi, konsep dari volume itu sebenarnya adalah A dikali H. Nah, kalau ini adalah delta V gitu ya. Jadi kita ambil satu iris delta V, berarti kan A-nya di sini adalah luas segitiga sama sisi. Nah, H-nya adalah delta X gitu kan. Jadi tinggal kita cari luas segitiganya aja gitu, luas segitiganya. Nah, untuk mencari luas segitiga sama sisi, berarti bisa kita umpamakan aja ya, karena ini cuma nggak ketahuan apa-apa nih kan, benar-benar variabelnya cuma sin X kayak gitu. Berarti coba aja kita gambar si segitiganya itu ya, segitiganya gini ya, nah ini. Karena dia sebuah segitiga sama sisi, kemudian kita tahu sisinya itu kan sin X ya. Sisinya itu sin X karena jelas nih dari sini sampai ke atas itu kan panjangnya pasti adalah sin X karena sesuai dengan kurvanya. Berarti sisinya adalah sin X, ya kan? Di sini dia adalah sin X, di sini juga dia sin X, di sini juga dia sin X. Nah, kemudian ada poin apa lagi yang kita ketahui? Karena dia segitiga sama sisi gitu ya. Di sini kan pasti 60 derajat ya kan? 60 derajat. Nah, kita tahu luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi, ya nggak? Setengah alas kali tinggi. Nah, nggak kita tahu alasnya adalah sin X. Kita tinggal cari T-nya kan? Kita tinggal cari T-nya. Nah, ini T-nya anggaplah yang merah ini ya, ini T. Nah, kita pakai rumus segitiga aja ya. Kita pakai rumus sin cos. Karena kita tahu bahwa sin 60 kan adalah depan per miring. Ya. Sin 60, depannya T, miringnya sin X. Ya, berarti kita tahu T-nya adalah sin 60 dikalikan sama sin X. Ini udah sin 60 berapa? Setengah akar 3 kan? Setengah akar 3 dikali sin X. Oke, berarti kita dapat nih volumenya. Alas kali tinggi ya, langsung aja. Kalau delta V sama dengan A X. Nah, dikalikan dengan delta X. AX-nya berarti setengah alasnya sin X ya. Setengah sin X dikalikan dengan setengah, tingginya setengah akar 3 dikali sin X. Dx, delta X. Oke, nah berarti V-nya adalah integralnya kan jelas nih, batasnya dari 0 sampai pi. Berarti udah V-nya 0 sampai pi akar 3 per 4 ya, berarti akar 3 per 4 dari sin kuadrat X dx. Oke.
Ini contoh irisan sejajar itu biasanya digunakan tadi seperti saya bilang kalau jelas penampangnya itu bukan lingkaran. Kalau lingkaran biasanya sih dia cawan atau cincin. Kalau dia bukan keduanya berarti ya irisan sejajar gitu. Biasanya bisa persegi sih, bisa segitiga, bisa apa lagi ya bentuknya. Biasanya sih persegi atau segitiga. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Untuk volume selesai sampai di sini. Terima kasih banyak.